fotonya Pak Mang, mungkin sinyal kami ya, di sini yang bermasalah. Jadi Pak Puja itu tadi sempat menanyakan mengenai apakah benar semakin sering pusaka itu dicuci atau diputihkan akan berpengaruh terhadap spirit yang ada dalam pusaka tersebut, Pak Mang. Begini, sebenarnya spirit itu adalah hal yang bagaimana ya, itu sifatnya yoni yang dimaksud mungkin itu yoni tidak akan berpengaruh, artinya yang secara gini dia akan hilang yoninya seiring hancurnya keris itu gitu. Kalau diwarangi ulang itu tidak masalah, itu kan salah satu bentuk perawatan, cuman jangan sering diwarangin karena proses mewarangi adalah proses melalui proses pemutihan. Pemutihan itu tentu menggunakan asam, tentu menggunakan jeruk nipis, sehingga akan menyebabkan suatu ada permukaan wilayah itu akan menyebabkan aus dan sebagainya itu. Makanya itu perlu dirawat, jangan sering diwarangi. Itu kalau tidak benar-benar karatan, tidak usah diwarangi. Bagaimana menghilangkan karatan supaya agar tidak karatan dan tidak sering diwarangi? Ya dirawat nih ke kerisnya, wilahnya dengan diminyaki secara periodik sehingga terbebas dari karatan. Nah, proses mewarangi berulang-ulang itu menyebabkan bertambah ausnya permukaan wilah karena proses itu adalah proses memutih. Pada saat kita memutih keris itu terus diolesi dengan air jeruk nipis dengan sabun seperti itu, fungsinya untuk pada saat untuk menghilangkan warangan terdahulu. Di sanalah terjadi suatu keausan daripada wilahnya. Makanya itu menghindari seperti itu. Kalau tidak benar-benar urgent karatan, sebaiknya jangan diwarangi. Kalau masih kelihatan pamornya, artinya bukan tertutup karatan atau patina seperti itu, nggak usah diwarangi, cukup diminyaki. Menghindari karatan, diminyaki sering, seperti itu. Berarti spiritnya seperti itu. Nggak akan hilang, baik. Maksudnya Yoni tidak akan hilang. Umpama yang hilang dan sebagainya, yang bisa hilang daripada sebilah keris, yang perlu tekankan adalah informasikan itu adalah energi titipan. Sama seperti dalam suatu pohon, parasit itu bisa dihilangkan, bisa diambil dan sebagainya. Tapi energi bayu daripada aslinya daripada keris itu tidak akan bisa, siapapun tidak bisa narik. Dia akan hilang seiring hancurnya keris itu. Kalau ada energi titipan, umpama diisi macan, diisi jin dan sebagainya, itu bisa ditarik dan diambil orang lain yang mampu ya. Itu. Selain itu nggak bisa. Gitu. Maka kalau gitu nggak usah ada titip-titipan seperti itu. Seperti itu. Karena akan kenapa? Mungkin perlu yang tekan di sini, seandainya ada titip-titipan seperti itu, artinya makhluk halus yang dititipkan di sana untuk artinya untuk sebagai tempat wadah atau tempat rumahnya daripada makhluk halus itu pada sebilah pusaka itu sangat berbahaya. Satu, jika kita tidak bisa memberikan suatu tumbal atau kasarnya seperti makanan yang diinginkan, maka kita yang kena. Ya kalau kita kuat, yang diwariskan nanti anak kita dan sebagainya tidak begini, itu akan sangat berbahaya. Makanya ini keris sudah memiliki yoninya tersendiri dan itu tidak bisa dihilangkan. Itu akan hilang seiring dengan hancurnya keris tersebut. Maka peliharalah, rawatlah pusaka itu, jangan sampai karatan, jangan sampai kembali lagi ke bumi. Kalau karatan itu kropos, itu kembali ke tanah. Baik, Pak Mang, terima kasih. Berarti semakin sering kita melakukan pemutihan terhadap keris, itu berdampak kurang baik juga terhadap bilah keris. Sekian Pak Mang. Nah, oleh karena itu, perlulah dirawat keris itu sebaik mungkin sehingga proses mewarangi atau pemutihan itu bisa tidak dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, kan begitu Pak Mang. Pak Mang, saya minta waktu sebentar, saya off-kan dulu Pak Mang dulu, sepertinya sinyal saya bermasalah. Nggak apa-apa Pak Mang, mohon izin nih Pak Mang. Mohon izin dulu.
Sambung kembali. Oke, nanti kita sambung kembali nggih. Ya. Oke, mohon maaf kawan-kawan, mungkin di sini sinyal saya yang kurang baik sehingga tadi kita komunikasi dengan Pak Komang. Yang muncul di monitor saya adalah putaran-putaran ya. Jadi Pak Komang berada dalam pusaran-pusaran ya. Ya, jadi orangnya nggak ada, cuman suaranya aja ada. Saya curiga ini efek dari sinyal di ruang pusakanya Pak Mang yang begitu tinggi nih. Kita tunggu Pak Komang kembali. Semoga bisa menyambung dengan Pak Komang. Pak Komang, semoga tidak ada halangan. Ya, sudah nampak ganteng Pak Mangnya kembali ini. Saya jadi curiga nih. Nggak masalah. Oh, Nggak masalah ya? di sini silang. Wah, saya yang bermasalah nih, padahal nggak ada pusaka di sini. Sebentar kita cek dulu kawan-kawan kita yang sudah bertanya. Oke. Tadi tentang periodik sering mewarangi itu, sama memutih itu tadi menyebabkan permukaan wilayah tapi energi dan sebagainya secara isoteri itu sebenarnya nggak bermasalah. Baik, makasih Pak Bang. Ini ada pertanyaan dari Anak Agung Darmo. Setelah kris diwarangi, berapa lama kris nike diminyaki? Dan napi campuran minyak nike? Nah, gimana tuh Pak Mang? Oke. Setelah keris itu diwarangi, maka kan diminyaki. Nah, kembali lagi di mana daerah pesisir atau daerah mana atau daerah di gunung dan sebagainya. Apakah daerah lembab dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Makanya kalau memiliki pusaka sesering mungkin dilihat itu akan lebih baik. Satu bisanya, tapi ada bisa mengajak seperti kasarnya ngajak komunikasi lebih dekat jadinya. Dengan sering dilihat, jadi kan pusaka itu kita tahu kondisinya apa kalau udah kering dan sebagainya atau ada udah perlu diminyaki, seperti itu. Mungkin kalau bisa seminggu sekali bagus, itu malah lebih bagus. Malah lebih bagus diminyaki supaya wilayahnya tetap terjaga. Seperti itu terjaga. Nah, disinilah suatu proses menjaga daripada kita karatan seperti itu. Nah, apalagi tadi ya? Campuran minyak nikah. Begini. Zaman dulu sebelum adanya minyak pabrikan itu dibuat untuk minyak pusaka itu adalah minyak tandusan pun. Nah, mungkin agak asing seperti itu. Untuk diketahui, minyak tandusan atau minyak goreng yang dibuat secara tradisional, kalau sudah jadi itu masih mengandung kadar air yang tinggi. Nah, musuh daripada wilayah keris itu adalah air. Makanya kalau pakai minyak goreng nanti minyak tandusan belum seminggu udah maong dia, jamuran. Warangkanya juga begitu, jamuran ya, seperti itu. Nah, zaman dulu itu minyak tandusan yang sudah jadi digoreng lagi sampai gosong. Minyak tandusan pun itu adalah minyak goreng, minyak kelapa yang digoreng lagi sampai gosong. Fungsinya adalah untuk menghasilkan minyak yang kadar airnya rendah. Serendah-rendahnya. Bagus. Nah, kalau di zaman sekarang sangat mudah. Kalau tidak ada buat minyak tandusan seperti itu, bisa, saya bukan promosi ya, itu minyak mesin jahit yang bagus. Minyak mesin jahit itu bagus sekali karena kadar airnya rendah. Seperti itu. Itu bagus dipakai. Seandainya, mau memakai, kalau parafin lebih tinggi kadar airnya. Kalau parafin sebagai bahannya. Minyak mesin jahit itu lebih rendah kadar airnya. Itu bagus digunakan. Kalau mau agak harum, seperti isi
sedikit essential oil, sedikit ya, supaya agak harum aja untuk mungkin essential oil bisa nanti apa minyak cendana yang apa namanya yang kental itu bisa dicampur sedikit sebagai aroma saja. Baik. Tapi seandainya tidak diperlukan itu, nggak perlu, itu aja pakai. Itu mudah dicari di pasar pun ada ataupun mudah dicari. Kita mencari sesuatu yang supaya tidak memberatkan, artinya mudah dicari dan bagus untuk dipakai. Oke, Pak Komang, terima kasih, luar biasa sekali Pak Komang. Pertanyaannya luar biasa juga ini. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan membeli minyak keris di lapangan atau di pasaran, jadi mesti diperhatikan sekali ya, karena kita memang agak khawatir sedikit kawan-kawan ketika tergiur dengan harga murah dan tidak paham mengenai bahan dari minyak tersebut, pada akhirnya menyesal. Karena apa? Setelah diolesin bukannya malah menjaga kerisnya agar terhindar karat, malahan karatan ya. Nah, ini hati-hati sekali ya. Jadi Anda harus paham betul apa bahan dasar dari minyak tersebut. Kalau tidak jelas, nah ada baiknya Anda membuat sendiri. Terlebih seperti apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi, ada satu minyak yang memiliki kadar air yang rendah, yaitu minyak apa Pak Mang? Minyak mesin ya, minyak mesin jahit ya. Nah, kalau mohon maaf bukan promosi, itu salah satunya Singer ya Pak Mang ya. Nah, merek Singer. Nah, itu bisa dipakai. Nah, tinggal ditambahkan untuk aroma-aromanya yang nanti disesuaikan dengan volumenya, jangan terlalu banyak juga. Iya, jangan terlalu banyak. Baik, terima kasih Pak Komang. Berikutnya kita akan jawab pertanyaan dari beliau Agus Wardana. Tadi Pak Komang menceritakan tentang merendam pusaka yang berkarat atau keris yang berkarat direndam di air kelapa. Nah, ini beliau Agus bertanya, air kelapa tua, tapi air kelapa muda nggih? Gimana Pak Mas? Oke. Yang bagusnya ada air kelapa tua. Air kelapa tua itu karena apa namanya istilahnya sudah cukup untuk keasamannya itu. Perlu asam untuk menghilangkan karatan seperti itu. Air kelapa tua dan tidak usah diganti-ganti. Nah, ini. Walaupun baunya tidak enak, memang tidak perlu diganti, sekali dipakai sekali itu aja, nggak perlu diganti-ganti karena itu akan proses seperti itu. Nah, makanya sekarang direndam, besoknya disikat di luar dari rendaman, di air mengalir terus disikat, nanti akan luluh gininya karatannya. Kalau masih menempel, rendam lagi. Jika sangat bandel sekali gininya, karatnya yang tebal mungkin ada seperti, bisa dibantu diluntik-luntik pakai pisau boleh, bukan di amplas, jangan digosok dan sebagian diluntik-luntik yang bandel itu boleh, caranya seperti itu. Nah, itu prosesnya sampai karatannya itu hilang. Ingat, setelah karatannya hilang, wilah keris itu harus dibilas dengan air sabun colek, itu bagus ya, air sabun colek. Terus disikat itu fungsinya adalah menghilangkan air kelapa, zat asam daripada air kelapa. Terus setelah disikat berulang-ulang dengan air sabun, itu dengan disikat berulang dengan air bersih, fungsinya menghilangkan air sabun itu, air sabun itu. Nah, setelah dengan air bersih itu dikeringkan, setelah dikeringkan diminyaki. Itu perawatan pusaka tahap pertama. Kalau mau memunculkan pamor yang cemerlang dan kelihatan pamornya yang bagus secara maksimal, silahkan bawa ke tukang warangan, harus diwarangi. Itu tahap kedua, selanjutnya seperti itu. Baik Pak Mang, terima kasih Pak Komang. Jadi begitu, tadi sudah disampaikan sama Pak Komang, sudah dipaparkan yang luar biasa sekali secara detail ya, teknisnya sudah disampaikan. Ini tadi kita dengan Pak Agus membahas secara tradisional nih, sedangkan ulasan yang di awal itu sudah disampaikan ada alternatif bahan yang dipakai selain air kelapa. Dan berikutnya ini ada pertanyaan dari Ido with Smile. Di awal pembicaraan tadi Pak Komang menyampaikan bahwasanya di Bali itu ketika tumpak landep ada kebanyakan masyarakat kita melakukan suatu ritual. Salah satu ritual yang kita lakukan adalah mencelupkan keris tersebut ke air kelapa. Nah, ini pertanyaan dari Ido with Smile.
Nah, wagang nabe saniwangi yang titiang nunas pencerahan, apakah aman? Nunas wangsuh langsung dari bilah keris, mengingat bilah mengandung unsur warangan atau kimiawi. Nah, seperti itu Pak Mang. Oke, semua nih yang mungkin bisa jelaskan, mumpung ada kesempatan nih, saya bisa jelaskan pada saat mungkin tumpak landap ya. Upacara tumpak landap adalah upacara Mahayu Saruh Senjata istilah seperti lelandapan. Lelandapan dalam hari ini pusaka-pusaka keris, tumbak, puluk dan sebagainya, dan juga peralatan manusia yang membantu manusia yang tajam, pisau, linggis dan sebagainya. Banyak yang mengkaitkan begini, maaf, saya tambahin sedikit soal ini supaya artinya tidak ada kekeliruan. Dalam kesempatan ini yang sampaikan bahwa upacara tumpak landap itu adalah upacara yang bermaksud dan bermakna mengucapkan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah menciptakan suatu alat yang runcing-runcing, saru lelandapan, minokade pusaka, keris dan sebagainya, terus pisau itu juga, linggis dan sebagainya itu dalam membantu kehidupan manusia. Baik dalam hal kehidupan manusia yang lain maupun bela diri. Itu sebenarnya makna seperti adalah ucapan terima kasih. Seperti itu. Sama seperti tumpak uduh, terima kasih kepada Ide Sang Yang Widi karena sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan manusia. Sama juga dengan tumpak wayang, terima kasih pada Ide Sang Yang Widiwasa karena melalui wayang zaman dulu adalah disebarkannya dharma, kebenaran, kebaikan, tata etika dalam hal sebagai manusia. Tumpak wayang itu terima kasih murni. Terus tumpak kandang, terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa bahwa menciptakan binatang yang dapat membantu manusia seperti sapi semua untuk dibajak sawah zaman dulu, terus anjing untuk membantu menjaga rumah dan sebagainya yang binatang yang berguna bagi kehidupan manusia. Seperti itu. Tumpak landap seperti itu. Kadang-kadang ada dikaitkan dengan kejaman pikiran dan sebagainya menurut yang itu lain. Nah, di sini perlu yang jelaskan itu karena ini adalah rasa terima kasih. Ada tumpak-tumpak yang lainnya itu mungkin thanksgiving istilah seperti itu ya, kalau mungkin itu. Nah, itu makanya jangan sampai melebar kendaraan dipakai karena dibilang tumpak otonan besi dan sebagainya itu nanti kendaraan barang-barang mewah, barang-barang tersier dan sebagainya itu nanti sudah ada harinya itu di Kuningan, tempat Kuningan seperti itu di sanalah di Banten. Perlu yang sampaikan di sini agar tidak keliru seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke topik yang utama itu, seandainya pada saat tumpak landap itu nunas wangsuhan pusaka melalui bungkak nyogade yang tadi seperti sudah yang paparkan juga, itu boleh-boleh saja. Makanya yang bilang kalau hanya dicelupkan ujungnya saja tanpa digosok-gosok dan sebagainya itu tidak masalah. Kalau digosok-gosok dengan air kelapa, maka warangan itu kan akan larut. Warangan sifatnya arsenik. Memang sih tidak berbahaya sekali, tapi kalau berulang-ulang berbahaya karena tertimbun dari arseniknya itu. Seperti itu. Apalagi berisi karatan lagi, nyangatang berbahaya seperti itu. Makanya seandainya mas wangsuhan taruh boleh kalau melalui media buka nyogating airnya niku kayu bungka boleh ditancapkan aja 3 kali nunas saja kinten kinten nunas wangsuhan tujuannya bagaimana 3 kali tancapkan. Setelah itu harus bersihkan itu dan tidak akan berbahaya jadinya. Secara tidak berbahaya karena prosesnya cuma lep-lep begitu, bukan dikosok sehingga luntur warangannya seperti itu. Nanti ingat, tolong bersihkan ujung daripada keris itu dari kenan berada setiap tisu di sana dan minyak seperti itu, dan supaya tidak ada lagi yang melekat air kelapanya itu seperti itu. Baik.
Terima kasih Pak Mang. Jadi semoga bisa dipahami apa yang disampaikan. Jadi bisa menjawab pertanyaan dari Ide White Smile. Kemudian berikutnya Bli Ari bertanya mengenai minyak. Nah, karena Pak Mang tadi menyinggung masalah minyak wangi ini. Minyak yang paling baik digunakan untuk meminyaki keris kira-kira minyak napi nggih? Nah, ini mungkin minyak dasarnya berarti ini. Bisa dijelaskan kembali Pak Mang? Oke. Baik, kembali lagi yang jelaskan kalau minyak yang bagus adalah minyak yang kadar airnya rendah. Karena pada diingat adalah keris adalah dibuat dari besi. Besi musuhnya adalah satu asam, terus air yang seperti itu, air yang menempel ya akan menyebabkan karatan. Nah, untuk menghindari ini sekarang yang mudah dulu dicari di samping kita, artinya kita pelestarian ini supaya tidak memberatkan harus minyak ini enggak. Tapi minyak itu ada nggak di ini? Bahkan Semeton kadang-kadang tidak tahu bahwa di sampingnya ada minyak yang sebenarnya bagus, tidak diketahui. Nah, itu minyak mesin tadi. Yeah. Minyak mesin jahit itu, tapi bukan oli, bukan juga gemuk. Nanti malah artinya tidak bagus gini. Minyak satu juga yang tidak sifatnya kental. Karena kalau kental maka debu-debu itu akan menempel di sana, di wilayahnya juga ikut. Nanti menjadi suatu kotoran potensi menimbulkan suatu karatan seperti itu. Yang jelas minyak itu artinya yang bagus adalah yang bukan kental, cair sifatnya dan berkadar air yang rendah, serendah-rendahnya kalau bisa. Seperti itu. Contohnya minyak mesin jahit ataupun minyak tandusan tapi digoreng lagi sampai pun. Nah, itu didinginkan, itulah dipakai bagus itu seperti itu. Baik, Pak. Ada gendingnya nanti itu Gusti Kesunu punya juga gendingnya, ada juga gendingnya nanti itu dibahas di gini lain. Baik, terima kasih Pak Komang atas tanggapannya. Berikutnya Pak Eka Sastra bertanya, baiknya Pak Eka, kemudian beliau bertanya, baiknya berapa tahun atau bulan sekali baiknya diwarangi zona B? Nah, kembali lagi nih Pak Eka, amburo nih. Nah, sebaiknya seminimal mungkin diwarangi. Nah, nih sebaiknya seminimal mungkin sejarang mungkin. Kalau bisa 50 tahun tidak diwarangi bagus sekali. Pak, sudah terjadi setiap kita mewarangi ada proses pembersihan permukaan wilayah yang menyebabkan tergerusnya permukaan wilayah, baik itu pada saat proses menghilangkan karatan, itu harus direndam dengan unsur kimia, asam dan sebagainya, toyo kelapa itu juga kan sama juga seperti itu. Terus nanti proses mutih lagi dengan asam itu, sehingga tergeruslah permukaan wilayah itu. Untuk menghindari seperti itu, rawatlah dengan baik, sering-seringlah diambil, dilihat dan diminyaki. Untuk menjaga lebih awet minyaknya ada di sana dan juga wilayahnya dari unsur karatan ya dislop dengan plastik, tidak masalah itu. Di dalam warangkanya ya masukkan ada plastik di dalamnya itu. Nanti bisa dicari lembaran plastik, kemudian dimal itu seukuran daripada wilayah itu. Setelah itu di ujungnya disatukan dengan boleh dupa pakai api itu supaya menyatu sehingga seperti warangka dalam warangka seperti itu. Itu salah satu menjaga bersentuhannya antara wilayah dengan warangka. Karena kadang-kadang banyak warangka kuno itu terutama itu potensi menimbulkan karatan, apalagi menempel seperti itu. Nah, seperti itu nih ke Kenten akhirnya. Luar biasa Pak Komang. Oke, mungkin saya minta
love-nya dari teman-teman ya. Love-nya teman-teman biar rame sedikit sebagai wujud apresiasi kita kepada Pak Komang yang sudah berpartisipasi memberikan suatu pemahaman kepada kita tentang perawatan keris. Berikutnya ada Gus Atta bertanya, apakah menyangling atau memadatkan pori-pori dengan cara menggunakan amplas sangat halus, contohnya amplas 10.000 yang bisa digunakan untuk mengkilapkan batu permata. Nah, menurut Pak Mang, kalau menggunakan amplas 10.000 itu tidak berbahaya terhadap bilah keris atau bagaimana Pak Mang? Yang jelas, menggunakan amplas pasti menggerus permukaan. Walaupun itu mungkin kecil, sedikit. Jelas berpengaruh sekali ini tuh. Karena permukaan amplas ya bergerigi dan sebagainya. Walaupun sehalus apapun, tetap artinya menghilangkan. Itu bukan memadatkan namanya. Artinya memangkas pori-pori yang muncul itu di permukaan itu sehingga menyebabkan licin. Tapi kalau dilihat dengan kaca pembesar, tetap pori-porinya itu. Cuman karena permukaannya aja yang seperti itu. Sebaiknya hindari amplas, tapi pakai adalah alat atau material yang sifatnya keras, padat dan halus. Keras, padat dan halus untuk menggosok. Jadinya tidak ada yang tergerus, malah kelipet artinya tertutup ya. Amplas sehalus apapun amplas tetap menggerus permukaan. Dan seperti itu, Iya, makasih Pak Mang. Wah, ini lope-lopenya banyak sekali Pak Mang. Dari tadi saya lihat tuh lopenya meluncur terus nih. Artinya teman-teman mengapresiasi sekali Pak Mang ini. Oke, kita sambung lagi pertanyaan berikutnya. Gus Atta bertanya, mohon pencerahan di mana tempat nyangling keris sepuh yang recommended Suksuma. Nah, ini kan ada baiknya kita belajar sendiri ya Pak Mang ya. Karena ketika kita mengkoleksi keris, kita bisa merawatnya dengan baik, apalagi kita bisa menyangling atau mewarangi, ada kenikmatan tersendiri ya Pak Mang ya. Betul. Sebenarnya jika seperti menyangling keris seperti itu ya, itu sebenarnya fungsinya juga adalah menajamkan sisi tajam daripada keris itu, supaya benar-benar tajam dalam hal ini sebagai senjata bela diri. Seperti itu. Biasanya zaman dulu juga, karena awalnya sudah disangling dan lagi ditajamkan, maka yang disangling hanya permukaan sisi tajamnya saja, sini di tepinya. Itu yang disangling. Itu bisa kalau mau nyangling itu harus sabar, laten. Agak lama prosesnya. Itu bisa dipakai permukaan dieng bambu yang betul-betul halus, yang betul-betul halus itu. Yang bambu yang bagus adalah bambu yang tua, yang betul-betul tua. Dan itu yang mempunyai permukaan licin. Itu bisa dipakai untuk sarana yang mudah didapatkan jika tidak ada batu sangling. Nah, tentu nanti untuk menyangling jika memiliki keris itu memiliki sogoan atau kepitan ya, lumbangan di sana sulit. Maka diperlukan suatu batu sangling yang betul-betul berbagai ukuran istilah seperti itu kalau memang itu. Sekarang yang tidak tahu maaf kalau untuk nyangling itu di mana yang seperti zaman dulu itu yang belum temukan, mohon maaf itu. Tapi biasanya kalau dibilang nyangling itu dah yang dipakai amplas 10.000 ya seperti itu. Biasanya itu selalu dipakai. Maka dia tidak berani rekomendasi di mana seperti itu untuk nyangling. Tapi kalau ini bisa sendiri di rumah pakai aja permukaan dieng gitu. Seperti itu. Baik. Zaman dulu pada saat keris itu difungsikan untuk senjata, itu cuma di tepinya di sini tepi tajamnya aja disangling. Karena yang diulang hasil disangling.
Karena yang di permukaannya sudah halus juga. Untuk lebih menajamkan di sisinya ini. Fungsinya adalah menguatkan, memadatkan sehingga tajamnya keris itu akan kuat dan akan bagus untuk sebagai senjata bela diri seperti itu. Ini fungsi senjata kalau yang bilang untuk sisi tajamnya seperti itu. Tapi untuk rekomendasi, mohon maaf, yang belum bisa merekomendasi kalau yang benar-benar untuk sangling ini belum titiang uning, sebaiknya diwarangi biasa aja dulu. Tapi kalau seandainya mempunyai batu sangling atau batu bintang, batu bintang itu pasti ke meteor yang punya kehalusan, karena meteor itu kan bahannya itu ada berbagai elemen berbagai unsur logam seperti nikel, titanium, besi dan sebagainya. Mungkin karena kuatnya itu bisa dipakai untuk menyangling suatu pusaka keris. Atau batu hijau dari Papua itu kuat juga, itu bagus, itu seperti itu bisa sendiri. Nanti pada saat setelah menghilangkan karatan disangling dulu, coba seperti itu. Setelah itu baru diwarangi. Seperti itu. Baik. Makasih Pak Mang. Berarti tujuan dari sangling itu adalah untuk menguatkan dan menajamkan bilah, kan Pak Mang? Berarti nggih? Kalau dia disangling di sisi bilahnya adalah untuk sebagai fungsi senjata tempur, itu menajamkan daripada ketajaman daripada keris itu sendiri. Tapi seandainya sebagai perawatan dan juga memang fungsinya banyak fungsi. Satu, sebagai perawatan tidak mudah karatan masuk. Dua, untuk menyebabkan keindahan daripada keris itu melenyap di istilah walinya, permukaannya halus, dan juga untuk sebagai mempercepat masuknya bilah keris itu kalau kita pakai senjata tempur seperti itu, mempercepat masuknya karena licin, tidak ada hambatan jadinya seperti itu penyebabnya. Ya, ada mempertajam juga, dan ada juga dari segi fungsinya apa? Fungsi perawatan atau fungsi bela diri? Ada fungsi perang dan sebagainya, istilah seperti itu. Kalau fungsi bela diri seperti itu yang tadi, fungsi perangnya sebagai senjata. Tapi kalau fungsi perawatan ya menghindari meminimalis masuknya unsur karatan ke dalam sewilah keris itu, karena porinya tertutup. Jadi menghambat masuknya itu. Berarti tidak mesti harus disangling Pak Mangge keris itu. Tidak mesti harus disangling. Tidak mesti harus disangling. Merawat pusaka itu tidak mesti disangling. Kalau mau sangling itu satu karena senang melihat mengkilap. Gitu. Kan kalau secara Bali kan memang dulu kan ada proses sangling, tapi secara di Jawa tidak dikenal karena menginginkan wilah itu berpori. Satu, bisa menancapkan suatu mungkin racun di dalamnya. Kalau direndam kan masuk dia racunnya di sana. Nah, kalau kena tusuk jadi racunnya tetap di sana seperti itu. Itu juga ada salah satu fungsinya yang berpori seperti itu. Kalau fungsinya adalah yang jelas keris itu tetap lebih tahan karat seperti itu. Baik, makasih. Jadi kawan-kawan, seperti apa yang disampaikan Pak Komang, bahwasanya setiap daerah itu memiliki cara perawatan pusakanya sendiri-sendiri ya. Kalau di daerah Bali itu mungkin terbiasa dengan istilah sangling, karena ingin menampilkan keindahan dari pusaka itu dengan melihat tampak gagah, kemudian indah karena kilauannya. Jadi di situ ada unsur seni yang bermain, kata Pak Mangge kalau nggak salah. Kalau di Jawa memang istilah sangling itu sangat jarang sekali. Oleh karena itu memang ada keunikan tersendiri dalam perawatan pusaka khususnya di Pulau Bali. Berikut kita akan baca lagi pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang baru kita bahas di grup WhatsApp itu, kalau digosok dengan penghapus apa bagus? Nah, ini ditanya mengenai penghapus ini Pak Mang. Begini, seandainya keris itu karatannya mungkin tidak terlalu signifikan di dalam suatu bilah, itu bisa dihapus dengan penghapus ya seperti ini. Nah, tinggal di permukaannya dikeringkan dulu dari minyak, artinya dibersihkan pakai tisu boleh dan sebagainya, baru digosok.
Tapi ingat, nah kadang-kadang kalau kita terlalu keras menggosok nanti warangannya ikut tergerus juga. Nah, jadinya putih gininya apa namanya? Luntur warangan. Bukan, warangannya. Oh, warangannya. Nah, warangannya dari hitam nanti businya bisa ke abu-abu atau ke putih jadinya. Seperti itu. Nah, boleh itu cara satu pembersih juga dalam hal membersihkan suatu karatan yang minimal, arti karatan yang bukan masuk, yang bukan tajam, yang bukan tebal, bisa itu. Membersihkan itu bisa. Cuman kadang-kadang menyebabkan di lunturnya warangan yang menempel pada bilah besi itu. Kalau dalam pamor kan tidak menempel, nggak masalah, tetap putih. Tapi dia akan nanti bisa juga menyebabkan lunturnya pada permukaan logam besinya, warangan itu. Ini menyebabkan nantinya kelihatan nanti luntur dia agak putih gini ya di samping di samping tempat yang tidak digosok seperti itu. Boleh, tapi begitu jadinya risikonya. Tuh. Nah, makanya kalau bisa ya itu di minyaki secara periodik kembali lagi. Di tiap daerah itu memiliki kebiasaan tersendiri dalam perawatan pusaka. Oke, ini kembali bersambung ke Pak Mang. Silakan Pak Mang, apa yang mau ditunjukkan itu Pak Mang? Nah, itu dah seperti itu. Kalau kita menggosok dengan permukaan wilah dengan penghapus, itu juga berisiko menyebabkan lunturnya warangan yang ada dalam permukaan wilah, terutama pada besinya, ya, pada besinya nih seperti itu. Nah, itu salah satu proses membersihkan warangan yang ringan sifatnya. Kalau hanya kotoran dan sebagainya, kotoran ini boleh pakai ini, tapi jangan terlalu digosok. Itu artinya hati-hati. Ingat sebalinya. Seperti itu. Oke. Makasih. Kalau mau diperlukan, kalau sudah banyak karatannya ya boleh diwarangin ulang seperti itu. Nah, itulah fungsinya kalau kita merawat ini keris dengan mewarangin ulang bisa, tapi jangan sering gitu aja. Baik, terima kasih Pak Komang. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, kita masih memiliki waktu beberapa menit lagi, sekitar 3 menit. Sambil menunggu waktu 3 menit, ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, Pak Agung Ngurah, semua niki, semoga bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi. Ini dari Fadli. Fadli sih pertanyaannya sudah terjawab di awal, tapi tidak ada salahnya, nanti akan dibahas secara singkat oleh Pak Komang ya. Untuk membuka gagang keris tua yang sudah berkarat tanpa merusak gagang keris itu pakai apa? Mohon diberikan jawaban dengan singkat Pak Mang. Itu yang paling gampang adalah dengan merebus di air mendidih di areal daripada danganan seperti itu. Ini permukaan air di sini. Rebuslah di ketel, di panci dengan air mendidih selama 15 menit. Nanti angkat pelan-pelan diputer. Jangan ini karena biasanya masih menempel tapi udah mulai bisa. Seandainya belum bisa, kembali rebus. Lagi 5 menit mulai. Nah, itu pelan-pelan. Nah, ya yakin keberhasilannya itu 99% seperti itu. Yang kecuali di las atau gimana itu lain, itu masalahnya. Kalau sudah menyangkut lem dan karatan bisa gitu. Dengan paling gampang adalah dengan merebus gitu. Baik. Gitu. Jangan
paling ekstrim menghancurkan tanganannya itu jangan seperti itu. Ya, apalagi menggetok, aduh jangan. Nanti mepelitan ini ganjanya nih mepelitan begini, tidak bagus kelihatan kerisnya. Baik, terima kasih Pak Mang. Nah ini Pak Pasak Gendut. Pak Pasak Gendut bertanya tentang batu petir. Apakah batu petir bisa dipergunakan nyangling? Nah, tadi dari Pak Man sudah sampaikan, mungkin bisa dijawab dengan singkat kembali Pak Man. Batu petir atau batu bintang dibilang itu bisa, asalkan permukaannya itu halus. Itu karena sangat kuat sekali itu batu petir itu, batu bintang itu. Boleh, asalkan syaratnya harus permukaan dari batu itu sangat halus. Sehingga nanti kalau digosok tidak menyebabkan brand. Tidak seperti amplas. Nah kalau udah sangat halus, itu berarti akan memadatkan. Kalau tidak halus, berarti akan merusak. Itu aja. Yang jelas bahannya harus kuat, padat, dan halus permukaannya. Itu aja syaratnya nih, Dan batu bintang bisa, tapi harus melalui proses bagaimana supaya menghaluskan dari permukaan dari batu bintang tersebut, Kendan. Iya. Oke, Pak Mang. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir dari Pertama Wayan. Swastiastu, Pak Komang. Di dalam meminyaki keris, apa perlu didiamkan dulu atau langsung dimasukkan ke dalam warangka? Nah, kalau meminyaki keris nih pertama kalau terlalu banyak, nah niki kalau seperlunya saja nih seperti itu nggak perlu, boleh. Tapi kadang-kadang terlalu banyak nih dikasih minyak. Nah, perlu ditiriskan istilahnya. Lebih baik ditiriskan supaya nanti kalau dimasukkan langsung ke warangka, nanti di sana yang menetes. Di sana bersarang jadinya ini minyaknya karena menyebabkan warangka itu menjadi basah, nanti berpotensi juga menyebabkan serusaknya warangka, menyebabkan kalau minyaknya mengandung kadar air yang agak tinggi, potensi menyebabkan suatu jamur, menyebabkan suatu karatan di dalam warangka tersebut. Seperti nikel, dan sebaiknya ditiriskan, didiamkan dulu atau diolesi secukupnya aja di permukaan bilang tidak perlu, asalkan tidak sampai menetes di warangka itu aja. Kalau tipis biasa tidak masalah, dan langsung. Tapi seandainya terlalu banyak kita padu mengoleskan, tiriskan dulu sampai betul-betul tidak menetes. Nanti ada yang betul-betul tidak ada yang menetes di dalam warangka itu, kan? Wah, luar biasa. Aplaus dulu buat Pak Komang. Silakan love-nya sebagai wujud apresiasi kita kepada Pak Komang ya, sudah memberikan suatu edukasi kepada kita tentang perawatan keris. Mohon partisipasi teman-teman, love-nya kembali biar semangat kita. Baik, tidak terasa ternyata kita sudah 30 di session kedua ini, sudah 30 menit kita membahas masalah pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jadi saya kira tidak ada pertanyaan lagi, nggih. Jadi karena waktu sudah habis. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada kawan-kawan atas apresiasinya hadir dan ikut bersama kami. Kita berdiskusi secara online bersama narasumber kita Pak Komang Sudiakte yang telah memaparkan tentang materi perawatan secara skala dari keris pusaka. Dan luar biasa sekali, materi ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Bali pada khususnya. Dan semua sudah dikupas habis sama Pak Komang selama 90 menit sekali. Sekali lagi saya mohon love-nya sebagai ucapan terima kasih kita kepada Pak Komang. Wah, itu Pak Komang semakin ramai sekali. Oke Pak Komang. Buat Pak Komang, terima kasih Pak Komang atas waktunya dan pengetahuannya sudah berbagi kepada kami selaku insan perkerisan dan masyarakat Bali pada khususnya. Sebagai penutup dari apa yang disampaikan Pak Komang, saya mengutip. Jadi bahwasanya keris itu juga memiliki penyakit.
penyakit dari keris Ya. itu adalah karatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat agar turut serta di dalam merawat pusakanya sehingga terhindar dari penyakit dari bilah keris itu sendiri. Sekian dari saya. Selamat malam saya ucapkan. Jangan lupa besok kita akan kembali pukul 21 WITA dengan materi